Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Meet again with me, Miss Dwi, in English class. Okay, students, in this video, we will learn in chapter 5 with the theme, Yes, we made it. Yes, kita melakukan ini atau melakukan itu. Yes, we made it atau kita membuat itu. Nah, in this chapter, we will learn about recount text. Apa sih recount text atau text recount? Recount text atau text recount is the text that is tell about story or an action or what is happen in the past. Jadi recount text ini digunakan untuk menceritakan sebuah cerita, kejadian atau sebuah tindakan yang terjadi di masa lalu. Berarti ini masih ada hubungannya dengan simple past tense ya. Jadi recount text adalah teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan atau kegiatan di masa lampau atau di masa lalu. Ini yang dimaksud dengan recount text. Nah, what is the purpose of recount text? Jadi apa sih tujuan dari kita itu belajar recount text? Ada yang tahu nggak sih tujuannya kita belajar recount text itu untuk apa? Tujuannya itu agar kita itu bisa menceritakan kembali atau memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian yang sudah lampau. Atau jadi tujuannya itu agar kita itu bisa menceritakan kembali ataupun memberikan informasi kepada orang lain tentang sebuah kejadian, cerita ataupun tentang sebuah tindakan yang pernah kita alami di masa lalu. Itu adalah tujuan dari kita belajar recount text. Nah, lalu di dalam recount text sendiri itu ada namanya generic structure. What is the generic structure of recount text? Yang pertama ada orientation, yang kedua events, yang ketiga ada reorientation. Nah, sekarang kita akan bahas tentang orientation, events, dan reorientation. Yang pertama orientation. Apa sih orientation itu di dalam recount text? Orientation itu merupakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana dan kapan peristiwa terjadi. Jadi, orientation itu merupakan latar belakangnya atau tentang siapa sih yang diceritakan, siapa saja atau di mana sih kejadian itu berlangsung dan kapan sih peristiwa itu terjadi atau kejadian itu terjadi. Ini yang dimaksud dengan orientation. Lalu events. Events ini adalah seperangkat peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Ini yang dimaksud ini apa ya? Peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam cerita itu, atau ini dari kejadian-kejadian yang kita alami di dalam cerita itu masuk ke events. Lalu yang terakhir adalah reorientation. Reorientation sendiri itu merupakan sebuah penutup atau kesimpulan dari ceritanya, yaitu akhir dari cerita tersebut. Itu yang dimaksud dengan reorientation. Lalu language feature of recount text. Nah, di dalam language feature of recount text ini ada apa saja atau fitur bahasa di dalam recount text. Yang pertama, use past tense, yaitu to be-nya, to be dari past tense yaitu was or were. Jadi menggunakan to be dari simple past tense ya, was or were. Lalu menggunakan past verb atau verb kedua atau irregular verb. Jadi di dalam recount text itu menggunakan verb kedua atau irregular verb. Jadi ini hampir sama dengan simple past tense ya. Contohnya, the examples of verb yaitu when, played, made. Itu adalah contohnya. When dari kata go, played dari play, dan made dari make. Ini untuk yang fitur bahasa yang pertama. Lalu fitur bahasa selanjutnya yaitu menggunakan adverb or adverbal phrase. Jadi menggunakan keterangan, kata keterangan waktu, tempat maupun caranya, yaitu untuk mengungkapkan waktunya, tempatnya, dan caranya itu. Contohnya, last holiday 3 days ago, Jakarta, ataupun Surabaya dan yang lainnya. Ini untuk fitur bahasa yang kedua. Lalu untuk fitur bahasa selanjutnya yaitu menggunakan conjunction atau kata penghubung dan time connective untuk mengurutkan peristiwa yang terjadi. Jadi menggunakan conjunction atau connective
time connective. Contohnya itu ada and, before, dan then. Itu adalah language feature atau fitur bahasa yang digunakan di dalam recontext. Jadi jika kita ingin membuat recontext, kita harus membuat orientationnya itu dulu, lalu membuat eventsnya, dan lalu membuat reorientationnya dengan memperhatikan yaitu fitur bahasanya. Jadi fitur bahasanya yang kita gunakan untuk membuat recontext itu ada seperti simple past tense, yaitu menggunakan verb 2 atau irregular verb, lalu juga menggunakan to be yaitu was or were, menggunakan keterangan waktu, tempat, dan cara. Itu sama juga dengan simple past tense, yaitu last holiday, 3 days ago, dan yang lain. Lalu juga menggunakan kata penghubung dan yaitu conjunction ataupun time connective, and, before, dan then. Itu untuk recontext ya. Jadi kalian harus ingat apa sih recontext. Recontext itu merupakan teks yang digunakan untuk menceritakan kejadian, peristiwa, ataupun sebuah cerita yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, examples of recontext. Coba kalian perhatikan, ada gambar 1, 2, 3, dan juga 4. Di gambar 1 itu ada tulisan Jakarta. Gambar kedua ada Monumen Nasional, Monas. Gambar ketiga itu ada beberapa gadis atau beberapa perempuan itu sedang berada di pantai. Yang gambar ketiga itu adalah gambar seperti di kebun binatang ya. Sekarang kita akan coba membuat sebuah sentence dengan menggunakan recontext. Nah, ini adalah contoh dari sentence menggunakan recontext. Yang pertama, kita awali dari gambar pertama dulu, yaitu last holiday, my family and I went to Jakarta. Jadi untuk liburan kemarin saya dan keluarga pergi ke Jakarta. We visited my uncle's house. Kita mengunjungi rumah paman saya. It had a big garden. Ini memiliki taman yang besar and a lot of colorful flowers, dan memiliki banyak sekali bunga yang bermacam-macam warna. Nah, di sini sekarang kita lihat untuk yang kedua. Untuk yang kalimat kedua ini ada on Friday. Ini lanjutan dari yang kalimat pertama ya. On Friday, all my nephew and I went to National Museum. Dan di hari Jumatnya, saya dan semua sepupu saya itu pergi ke National Museum and went up to the top of monument, dan pergi ke atasnya monumen, which had the golden symbol, yang memiliki simbol emas, of the spirit of our national. Jadi yang memiliki simbol emas dari semangat negara kita. From the top, we could see the beauty of the metropolitan city. Jadi dari atas monumen nasional itu kita bisa melihat keindahan dari kota metropolitan atau Jakarta. On Saturday, we went to Ancol Beach to see dunia fantasi and dolphin show. Jadi di hari Sabtunya kita pergi ke Pantai Ancol untuk melihat dunia fantasi dan pertunjukan dolphin. Lalu untuk gambar selanjutnya kita membuat cerita juga. On Sunday we went to Ragunan Zoo and then we went home. Dan di hari Minggunya kita pergi ke kebun binatang Ragunan, dan setelah itu kita pergi ke rumah. We really enjoy our holiday. Kita sungguh menikmati liburan kita. Nah, dari 3 kalimat ini, untuk kalimat yang pertama, yang last holiday my family and I went to Jakarta, we visited my uncle's house. It had big garden and a lot of colorful flowers. Ini masuk ke bagian apa? Ya, yang di sini ini masuk ke bagian orientation, karena ini pengenalan who. Who-nya itu adalah my family and I. Terus when, last holiday, where, to Jakarta. Jadi ini perkenalannya who, when, and where. Dan where-nya ini yaitu when
to Jakarta and visited my uncle's house. Ini adalah masuk ke orientation. Lalu untuk yang kalimat kedua, ini masuk ke dalam events, urutan peristiwa kegiatan, yaitu urutan peristiwanya dari Friday itu ke National Museum, lalu Saturday-nya itu ke Pantai Ancol. Jadi ini adalah urutan peristiwanya. Lalu yang terakhir itu masuk ke reorientation, penutup cerita atau akhir dari cerita. Akhir dari ceritanya itu adalah pas hari Minggunya mereka pergi ke kebun binatang. And then we went home. Jadi itu adalah penutupnya. Setelah itu kita pulang. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita bisa melihat, oh jadi pembuat recontext itu seperti itu ya. Pertama kita harus membuat orientation dulu, yaitu siapa sih yang kita ceritakan, terus kemana dan kapan peristiwa itu terjadi. Lalu events atau urutan dari peristiwanya, urutannya misalnya dari hari Seninnya kemana, terus misalnya kejadiannya itu awalnya gimana, terus dari awalnya itu gimana. Terus untuk reorientation itu, terus akhir dari kejadian itu bagaimana. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan ketika membuat text recount. Nah, jadi kalian harus ingat tadi untuk recount text itu bagaimana. Sekarang coba kita jadikan satu tentang cerita tadi menjadi satu bentuk paragraf ya, menjadi sebuah cerita. Nah, yang di sini coba kalian lihat, kok ada warna merah, terus warna biru, sama ada warna hijau juga. Apa sih maksudnya ini? Jadi dari cerita ini kita akan menentukan language fitur yang digunakan dalam story atau fitur bahasa yang digunakan di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang coba kalian lihat. Kita akan menentukan dulu dari past tense-nya atau verb 2 atau irregular verb yang digunakan. Di sini ini ada warna apa sih? Oh, itu warna biru ya, biru dongker. Nah, sekarang coba kalian lihat di ceritanya sama di sini. Di past tense atau fitur bahasa yang past tense itu ada when dari kata go, visited dari kata visit, had, have atau has, enjoy dari kata enjoy. Jadi yang when itu verb 2, go verb 1, visited itu irregular verb atau verb 3, terus visit itu dari verb 1 dan seterusnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan menggunakan past tense ini ada di kalimat I went to Jakarta, terus we visited my uncle's house, it had big garden. Terus ada lagi yang I went to National Museum and went up to the top of monument which had the golden symbol. Terus lagi yaitu we went to Ancol Beach and we went to Ragunan Zoo, that we went home and we really enjoyed. Ini yang masuk ke dalam past tense atau irregular verb yang digunakan dalam story. Lalu untuk yang fitur bahasa kedua, adverb of time. Di sini ada yang warna merah ya. Adverb of time-nya di dalam cerita disebut ada yang last holiday, terus on Friday, on Saturday, on Sunday. Ini merupakan keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu yang last holiday, itu liburan kemarin, terus on Friday di hari Jumat, on Saturday di hari Sabtu, dan on Sunday di hari Minggunya. Lalu untuk yang fitur bahasa ketiga, conjunction-nya atau time connective itu ada menggunakan and dan then. And then itu yang di kalimat we went to Ragunan Zoo and then we went home. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari fitur bahasa untuk recount text di dalam cerita tersebut. Nah, tadi itu adalah contoh dari recount text dan juga tentang fitur bahasanya dan juga tentang eventnya itu yang mana, orientationnya yang mana, dan reorientationnya itu yang mana. Dan sekarang Ibu akan memberikan review atau conclusion tentang materi kita hari ini, yaitu recount text.
beberapa hal yang perlu kalian ingat tentang recontext itu adalah yang pertama adalah kegunaannya. Apa kegunaan dari recontext? Kegunaannya itu yaitu untuk menceritakan kembali atau memberikan sebuah informasi kepada pembaca tentang kejadian yang sudah lampau atau tentang experience kalian sendiri yang tidak bisa kalian lupakan. Itu adalah kegunaan dari recontext. Lalu di dalam recontext itu ada 3 bagiannya. Yang pertama yaitu ada orientation. Orientation itu sebuah latar belakang informasi tentang siapa, terus di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang dimaksud di sini itu seperti siapa yang diceritakan, terus di mana dan kapan ceritanya itu terjadi. Itu yang orientation. Terus selanjutnya ada yaitu events, yaitu seperangkat peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Yang dimaksud di sini itu adalah urutan-urutan ceritanya atau urutan-urutan kejadian yang kalian alami. Itu yang dimaksud dengan events. Selanjutnya ada reorientation. Reorientation itu merupakan sebuah penutup atau kesimpulan cerita. Di sini maksud penutup atau kesimpulan cerita itu akhir dari cerita kalian itu seperti apa. Selain itu, di dalam recontext yang perlu kalian ingat itu ada yaitu language feature of recontext atau fitur bahasa dari recontext. Fitur bahasa apa saja sih yang digunakan di dalam recontext itu? Yang pertama yang harus kalian ingat itu di dalam recontext itu menggunakan past tense, yaitu to be dari past tense was or were. Kemudian menggunakan past verb, verb 2 atau kata kerja bentuk kedua ataupun irregular verb. Itu yang biasanya digunakan di dalam recontext. Selanjutnya biasanya digunakan di dalam recontext itu adalah adverb and adverbal phrase. Dimaksud dengan adverbal phrase ini merupakan keterangan waktu atau tempat. Misalnya last holiday, 3 days ago at Jakarta. Itu adalah adverb and adverbal phrase. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian ingat tentang fitur bahasa dari recontext itu adalah menggunakan conjunction atau kata penghubung. Itu seperti and, then, lalu time connective, if, before, after, dan yang lainnya. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian ingat tentang recontext. And now I will give you assignment. What is your assignment? Nah, tugas kalian adalah think of your own unforgettable experience and make recontext. Jadi coba kalian ingat kembali kejadian yang pernah kalian lakukan dan tidak bisa kalian lupakan, lalu buatlah sebuah kalimat menggunakan recontext. I think that's all for this video, and I hope with this video you can understand more easy about recontext. Thank you everyone for your attention and see you for my next video.